Ya, kita lanjutkan lagi bagaimana proses untuk menyiapkan budget. Nah, proses untuk menyiapkan budget ada dua, top down, bottom up. Ya, kalau dilihat dari PPT ada top down, artinya manajemen puncak menetapkan perencanaan dan target-target yang harus dicapai, kemudian diturunkan ke bawah. Jadi satu arah, ya. Atas memberikan gambaran apa yang diharapkan, misalnya target penjualan 20.000 unit, target efisiensi biaya harus bisa reduce sampai dengan 8%, target produksi misalnya harus mencapai 18.000 unit. Nah, itu dari atas ke bawah. Tetapi ada juga namanya bottom up. Nah, kalau bottom up dari bawah memberikan sebuah masukan. Nah, apa yang bisa menjadi targetnya? Contoh, divisi penjualan hanya mampu menjual 17.000 unit. Kemudian efisiensi biaya baru bisa mencapai 5%. Kemudian unit produksi bahkan bisa mencapai 20.000 gitu kan. Nah, itu adalah bottom up. Nah, jadi yang menentukan ukuran pencapaian itu ada dari lower management. Kenapa? Karena lower management itu lebih bersentuhan kepada end user, tahu tentang teknis di dalam pabrik seperti apa, dalam perusahaan seperti apa, kemudian memahami tentang skill dari setiap individu. Nah, kadang informasi-informasi tersebut penting sekali dalam kita menetapkan target gitu kan. Maka nggak tentu juga top down itu lebih baik, dan nggak tentu juga bottom up itu yang paling baik. Ketika top down itu bisa dikatakan baik karena tentunya upper management akan menghitung secara detail tentang perhitungan yang untuk mencapai sebuah strategi yang bisa mencapai visi. Tapi negatifnya adalah kadang-kadang kebijakan dengan top down itu tidak sesuai dengan realita lapangan, karena manajemen puncak biasanya lebih memahami strategic thinking dibandingkan apa yang terjadi pada masalah di bawah secara teknikal. Nah, kebalikannya bottom up juga nggak tentu yang lebih bagus daripada top down. Kenapa? Akan menimbulkan sebuah problem di mana manajemen lower management apabila dia dinilai kinerja berdasarkan pencapaian target-target yang sesuai dengan budget, otomatis dia akan men-setting budget yang sesuai dengan kemampuannya, sehingga nggak akan jadi menantang karena mereka fokusnya adalah bagaimana target tersebut tercapai sehingga mereka mendapatkan bonus. Munculnya apa? Gamesmanship, ya kan? Munculnya ada sebuah namanya budget slack di situ, ya. Nah, yang terbaik antara top down bottom up, maka muncul negotiation budget. Ya, itu artinya manajemen puncak, upper dan lower management itu melibatkan juga staff di dalam membuat budget. Mereka akan duduk bareng dalam meeting gitu kan. Nah, kemudian ada masukan-masukan dari lower management, ada masukan dari staff karena mereka langsung bersentuhan dengan user, apa kendalanya. Kepala bagian produksi dapat memberikan masukan terkait dengan kenapa jumlah produksi tidak bisa mencapai yang diharapkan 18.000, hanya bisa 17.000, atau bahkan kenapa dia punya argumen bahwa dapat mencapai 20.000 unit gitu kan. Nah, kemudian juga bagian penjualan, kenapa bisa hanya menjual 17.000 sedangkan perusahaan berharap 20.000. Kemudian bagian di produksi udah penjualan, udah bagian maintenance ditanyakan pendapat apakah kapasitas mesin kita mampu, apakah perlu mengganti mesin baru. Bagian SDM juga diundang, apakah dengan menambah orang baru tambahan ya dalam berbagai level dalam manajemen perusahaan itu memungkinkan atau tidak dalam pencapaian target perusahaan secara profit center, secara investment center, itu bisa dikalkulate lagi gitu ya. Jadi semua pihak mengambil bagiannya, berkontribusi pada budget. Nah, sehingga itu mungkin jauh lebih tepat ketika mengcombine top down dan bottom up, namun pada komponen porsi yang ditentukan ya. Itu setiap setiap perusahaan akan berbeda-beda. Nah, dengan adanya seperti itu, maka berjalanlah fungsi planning dan budgeting sebagai koordinasi dan motivasi, karena lower management ataupun staff dilibatkan dalam pencapaian target mereka. Nah, disitulah bicara bahwa adanya result control ya, bahwa ada target. Nah, kemudian kalau tercapai adakah reward dan punishment-nya, bicara mengenai action control, bagaimana si staff, karyawan, lower management ya dipantau kinerjanya baik secara fisik, administrasi, mereka harus ada otorisasi. Kemudian itu kan melalui approval ya, kemudian juga mereka harus buat pertanggungjawaban. Nah, kemudian secara personil kontrol, mereka akan menentukan orang-orang yang terpilih ya dalam mencapai sasaran perusahaan sesuai dengan yang diharapkan. Nah, itu terjadi tuh proses manajemen kontrol related dengan planning dan budgeting. Nah, kita lihat lagi bahwa di buku kita dalam target setting ya, di situ juga dikatakan bahwa dalam menentukan target tentunya kita terkait dengan sumber daya yang kita miliki ya. Apakah cukup gak, tepat gak,
kemudian juga skill orang-orangnya, mesin kita juga mampu gak untuk melakukan produksi, kemudian juga apa yang menjadi fasilitas bagi perusahaan atau karyawan atau staff untuk mencapai yang diharapkan perusahaan dalam mencapai target sesuai dengan perencanaan gitu ya. Kita akan bicara di situ semua. Ketika menentukan target itu bukan hal yang mudah. Nah, target itu bisa ditentukan berdasarkan 3, model base, historical, dan negotiated target. Model base itu artinya kita berbicara bahwa target itu ditentukan berdasarkan sebuah data, ya, berdasarkan sebuah model yang dimana telah diperhitungkan, biasanya menggunakan perangkat statistik untuk membantu memprediksi dari kondisi yang ada, dikuantitatifkan, misalnya biaya-biaya iklan terhadap target penjualan, ya kan, biaya-biaya kita terkait marketing, sebenarnya target penjualan berapa, biaya-biaya terkait operasional akan mencapai output produksi berapa, itu model base. Nah, model base ini tentunya berdasarkan informasi yang dimiliki oleh top manajemen. Nah, mereka akan mengcombine dan memberikan sebuah rumusan terkait dengan apabila biaya produksi sekian, maka output harus sekian, atau penjualan harus sekian, Kalau misalnya produksi biayanya sekian, maka output harus berapa banyak. Kalau historical cost, berarti target itu bisa ditentukan berdasarkan pengalaman masa lalu. Misalnya ketika kita bicara penjualan, umumnya penjualan kita adalah 6.000, 8.000, 6.000, 9.000, 6.000, 7.000, dan seterusnya dalam beberapa bulan. Nah, dalam memprediksi untuk target di tahun depan, nah kita harus mempertimbangkan, nggak boleh jauh dari angka itu. Nggak mungkin yang biasanya 6.000 sampai 8.000 atau 9.000, target untuk bulan depan atau tahun depan kita harus mencapai 20.000 unit penjualan. Tidak memungkinkan. Nah, itu akan menjadi dismotivasi bagi bagian penjualan ya. Nah, target bisa dilihat dari secara histori. Atau misalnya ada target untuk bagian operasional, apakah bisa nggak menekan pengeluaran sampai dengan 8%. Nah, menurut historical kita pernah loh mengurangi pengeluaran, melakukan efisiensi gitu kan, sampai dengan 10%. Jadi range-nya antara 7 sampai 10%. Jadi kalau kita setting 8%, ya itu memungkinkan ya. Ada negotiated target ditetapkan berdasarkan negosiasi. Tadi kita udah bicara tadi ya. Nah, dengan negosiasi tadi berarti kita bisa melihat bahwa diharapkan pencapaian terhadap visi perusahaan melalui strategi itu dapat berjalan dengan baik. Ada fix dan flexible budget, flexible target. Kalau fix berarti targetnya tetap, sudah ditetapkan awal, tidak bisa dirubah. Kalau fleksibel bukan berarti selalu berubah-ubah ya, tapi fleksibel di sini adalah bahwa target itu bisa di-adjust sesuai dengan kuantitas aktual. Nah, ini kita belajar pada saat topik di Akmen namanya flexible budget. Kita akan bicara menyesuaikan tarif standarnya dengan kuantitas aktual, baik itu secara revenue atau secara expense-nya. Nah, kemudian tadi contohnya ya, saya kasih contoh dulu ya. Kalau fix-nya itu misalnya gini, penjualan tahun 2021 harus 20.000 unit dengan komponen harga 10.000 dengan biayanya sebagai berikut. Nah, tetapi di tahun 2021 kita nggak bisa mencapai penjualan 10.000 unit. Nah, nggak mungkin kita akan menggunakan standar 10.000 unit untuk mengevaluasi kinerja divisi marketing ataupun produksi. Nah, pada tahun 2021 kita hanya bisa memproduksi dan menjual yaitu adalah sebanyak 8.500. Nah, maka dari 10.000 itu kita adjust ke 8.500, berapa seharusnya penjualan harus dicapai dengan 8.500 unit. Berapa biaya yang harus di-spend dengan 8.500 unit. Jadi, artinya flexible budget adalah menyesuaikan tarif standar. Kita tetap menggunakan tarif standar, tetapi dengan kuantitas aktual di tahun yang berjalan, ya. Kemudian target ada yang internal dan eksternal. Target internal untuk kepentingan internal manajemen, dan eksternal target kita kepada luaran. Misalnya target penjualan, target pasar, ya kan, target harga pasar saham. Nah, itu merupakan eksternal target. Kita masuk lagi ke type of financial performance target. Tadi udah ya, model base, internally, fixed, flexible. Budget partisipan, ada tadi top down, bottom up, sudah juga kita bahas. Nah, budget target difficulty, kita lihat di gambarnya ya, di PPT ada gambarnya tentang motivasi dan goal difficulty. Nah, di situ secara ringkas bahwa goal difficulty, tingkat
kesulitan daripada mencapai target itu harus di-adjust pada motivasi yang maksimal. Jangan sampai bahwa pencapaiannya itu impossible. Kalau pencapaian itu impossible, pasti motivasinya turun. Kalau lihat dari gambar, kita lihat tuh. Nah, misalnya pada saat ujian. Nah, ujian itu kita bisa tahu nih, rata-rata untuk misalnya ujian sebuah mata kuliah itu hanya 60-70. Kalau kita pasang target 80 masih oke. Tetapi kalau targetnya 100, orang tidak akan termotivasi untuk mengejar target 100. Karena apa? Karena tidak mungkin misalnya bagi orang tersebut. Akhirnya memunculkan dismotivasi. Karena umumnya pencapaian dia hanya 60-70. Berarti kita akan naikkan paling nggak di 75 atau 80. Nah, itulah di puncak tertinggi motivasi maksimum. Nah, biasanya orang akan tertantang. Ketimbang kita mempasang target yang tidak memungkinkan, maka menimbulkan dismotivasi. Oke. Kemudian dilihat lagi ada budget, itu pun tingkat kesulitan budget ada 2 gambar ya. Kita bisa lihat lagi di halaman yang 307. Nah, itu antara manajer yang lazy dengan manajer yang efektif dan hardworking manager. Nah, kalau yang di sebelah kanan, lebih ke arah kanan itu untuk yang hardworking manager, sebelah kiri untuk lazy manager. Nah, ternyata kalau kita lihat memasang target, kita tarik garis di situ, maka akan tampak tuh bahwa manajer yang efektif dan hardworking ya, itu dia baru usahanya sedikit tapi udah nyampe target. Kebalikannya, kalau manajer yang lazy manager, inefektif, nah dia udah tidak termotivasi padahal targetnya masih kecil. Jadi kita harus melihat nih, jangan-jangan yang kita pasang target itu pas atau tidak. Kita lihat juga, kalau kita masih masang target itu ideal tetapi udah menjadi dismotivasi, bisa jadi bahwa itu adalah inefektif dan lazy manager. Nah, tetapi makanya serunya itu ya menentukan target. Kadang-kadang kita nggak bisa melihat bahwa apakah target kita memang tidak dapat sulit untuk di-achieve, sulit untuk diraih. Belum tentu. Kadang-kadang kita melihat kepada siapa kita berikan target itu. Jadi ada 2 sisi nih. Nah, serunya memasang target bukan berarti bahwa kalau tidak tercapainya sebuah target kita terlalu tinggi atau menyebabkan dismotivasi. Nah, itu di satu sisi ya. Di sisi lain kita melihat siapakah orang yang kita berikan target tersebut. Nah, jangan-jangan usaha yang dia keluarkan belum maksimal karena kategorinya ineffective lazy manager. Ya, kadang-kadang kita baru kasih target sedikit, bagi dia dismotivasi. Padahal sebenarnya itu target yang ringan bagi orang yang hardworking. Ya, misalnya nih supir taksi deh, target hariannya harus mencapai 500. Nah, bagi lower management atau bagi staff ataupun middle management 500.000 misalnya ya, tadi target penjual staffnya dari staff driver per orang harus 500.000. Nah, mungkin bagi efektif dan hardworking manager gitu ya, dalam arti staff deh kita bilang tadi ya. Nah, mereka kerja baru 3 jam, 4 jam mereka udah dapet, dan itu masih enteng. Nah, tapi bagi karyawan yang males, mungkin 500.000 itu udah terlalu tinggi sehingga menimbulkan dismotivasi. Nah, jadi secara simpulan saya mau kasih gambaran 2 gini, jadi harus pahami ya. Ketika tidak tercapainya sebuah target, ada 2 problem. Apakah target tersebut memang tidak mungkin dicapai sehingga memunculkan dismotivasi, atau siapa yang melaksanakan target itu dalam kategori orang yang inefektif atau yang lazy katanya, sehingga nggak mungkin bisa mencapai target karena dia udah keburu dismotivasi. Nah, itulah tantangannya sebuah manajer ketika melakukan atau menentukan target pada budget ya. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini. Nah, gambar berikutnya juga di dalam PPT itu seru ya. Kalau misalnya kondisinya yang efektif manager, ketika diberikan target, otomatis probability-nya tinggi. Nah, tetapi bagi yang lazy, probabilitasnya rendah. Nah, itu dilihat tuh gambarnya ya, menarik sekali. Nah, target itu harus challenging tapi achievable. Ya, itu yang kayak apa sih challenging dan achievable? Ya, pertama adalah to minimize dysfunctional management action. Nah, myopic behavior, data manipulation. Jadi challenging dan tapi achievable tuh yang pertama itu harus meminimalkan dysfunctional management action. Artinya jangan sampai kita menentukan target itu yang menimbulkan adanya gamesmanship, yaitu ada manipulasi data atau manajemen berpikir myopic. Nah, hal ini akan menimbulkan risiko atau kerugian bagi perusahaan. Kenapa?
Karena ketika adanya masalah miopik, otomatis perusahaan secara jangka panjang dirugikan, ya. Apalagi terjadi data manipulation. Nah, kemudian di sini yang lumayan seru adalah kalau yang increase management commitment itu udah mudah, to reduce the cost of organization intervention. Kalau bisa itu budget itu atau planning itu harus bisa mengurangi intervensi organisasi, ya, biaya intervensi organisasi. Nah, yang bagus itu adalah yang paling bawah tuh, ya, to create a winning atmosphere and positive attitude. Sebaiknya membuat perencanaan atau budget itu sebaiknya harus mampu menciptakan sebuah atmosfer di mana ada keberhasilan untuk mencapai. Nah, karena apa? Karena keberhasilan dalam mencapai itu biasanya memiliki fungsi pendorong yang tinggi bagi karyawan untuk terus mempertahankan atau bahkan berprestasi. Ya, kayak tadi, ketika kita melihat bahwa perusahaan itu bagian penjualan umumnya menjual 6.000, 7.000, 6.000, 7.000. Nah, kita pasang target lah 7.500. Dan akhirnya si bagian penjual itu akan mengusahakan semaksimal mungkin untuk mencapai dan berhasil. Ketika dia berhasil, maka ada efek motivational multiplier. Ada multiplier motivasi di mana karyawan itu akan terus mencoba lagi untuk mencapai target yang lebih tinggi. Dia merasa bahwa, oh, saya bisa mencapai itu, maka dia mau lagi. Nah, itu dikatakan bahwa menciptakan winning atmosphere dan positive attitude. Nah, jangan sampai target itu malah yang akhirnya menimbulkan dismotivasi. Nggak mungkin saya tercapai. Tapi ini tuntutan, ya udah kita manipulasi data, akhirnya menimbulkan kerugian tadi, ya. Jadi sebaiknya target itu jangan sampai membuka celah terjadinya dysfunctional management action. Kemudian di sini lihat lagi di planning and budgeting practice and criticism beyond budgeting. Nah, beberapa prinsip. Yang pertama adalah ada goals, ada sasarannya, ada rewardnya. Hati-hati, itu hal penting loh. Kemudian ada planningnya, perencanaannya, ada koordinasi antar divisi, ada resource. Ingat, harus ada resource. Resource artinya harus apa? Untuk mencapai target harus ada sumber dayanya. Jadi jangan heran kalau dalam sebuah perusahaan gini, bagian marketing difasilitasi dengan kendaraan. Mereka dikasih fasilitas kendaraan. Bukan berarti mereka membuat karyawan itu dalam bagian marketing itu nyaman, bukan. Tetapi itu adalah bagian dari resource, yaitu bagaimana perusahaan memfasilitasi dalam pencapaian goals. Nah, bagian accounting misalnya diberikan training software, komputernya juga mungkin yang bagus, yang terbaru maksudnya, ya, yang speednya cepat. Nah, bukan berarti itu merupakan fasilitas yang semata-mata untuk kepentingan kenyamanan dari karyawan, tetapi untuk memberikan kemudahan karyawan mencapai goals, ya. Jadi ada yang namanya resource di situ. Kemudian bagian produksi juga, mesin-mesinnya setiap 3 tahun kita ganti yang baru. Bukan semata-mata membuat bagian produksi itu semakin lebih malas atau membuat mereka nyaman dalam pekerjaannya, tetapi bagaimana perusahaan memberikan resource atau fasilitas sehingga tercapainya goals. Jadi udah ingat ya, sekarang udah paham. Oh, jadi kalau kita lihat, wah, kok ada ya teman saya itu bagian penjualan itu dapat fasilitas untuk kendaraan, baik motor ataupun mobil, dan itu merupakan bagian fasilitas yang memanjakan karyawan, bukan. Tapi di situ kita bicara bahwa adanya facility sebagai resources untuk tujuannya apa? Mencapai goals perusahaan. Ya, tadi berarti ada budget perusahaan untuk menganggarkan pembelian mobil, motor, atau memberikan fasilitas terkait transport bagi karyawan. Jangan sampai itu menjadi apa? Masalah lagi, memunculkan disfungsional tadi, ya. Jadi menentukan target, budget plan itu benar-benar hal yang kompleks karena akan terkait dengan motivational problem. Nah, itulah sebabnya planning dan budgeting ada dalam bagian manajemen control system. Nah, terkadang kan banyak juga orang yang salah gunakan fasilitas dari perusahaan yang sebenarnya untuk mencapai goals, tetapi untuk self interest. Nah, itu bagian masalah manajemen, ya. Ingat yang 3, lack of direction, lack of motivation, personal limitation, ya. Berarti artinya planning, budgeting, target harus bicara apa? Manajemen control system, ya. Oke, sekian pembahasan kita untuk chapter daripada planning dan budgeting. Kita akan continue pada chapter yang lain. Sekian, terima kasih.